Hai, terima kasih untuk kamu yang telah mau klik videoku ini. Perkenalkan, namaku Anglit. Aku ini gemar melakukan analisa, penelitian, testing, dan memasak. Terima kasih untuk kamu yang telah mau ikutan poll. Dan kali ini aku mau bahas tentang poll yang baru-baru ini aku lakukan. Poll itu tentang stalker. Dan hasilnya adalah 57% tidak pernah ketemu stalker. Berarti tahu ya kalau punya stalker. 17% pernah, 25% tidak tahu kalau punya stalker. Sebenarnya stalker itu apa sih? Stalker itu ya pelakunya. Stalking itu adalah kegiatannya. Jadi stalking ini adalah salah satu bentuk kejahatan yang dilakukan dan seringkali berdampak buruk pada 1 dari 6 wanita. Jadi korbannya kebanyakan cewek. Ya ibaratnya kayak kamu punya secret admirer ya, pengagum rahasia. Tapi yang kalau ini lebih dari sekedar pengagum, karena ini lebih condong ke kejahatan, ke kriminal. Dan kenapa sering diabaikan? Karena ternyata banyak orang yang beranggapan kalau stalking itu adalah mitos. Sebenarnya stalking itu apaan sih? Aku mendapatkan video yang berlokasi di Jepang ini. Yuk kita amati. Tuh lihat yang baju merah buntutin dia terus. Jadi ini ada 2 cewek. Yang satu ceweknya berpakaian ala Wonder Woman. Dia jadi bilang, yuk kita cari suamimu, supaya beranggapan kalau mereka itu tidak sendirian. Dan ada orang yang mencoba menolong mereka. Orang ini kayak mengarahkan, udah kita ke kantor polisi aja. Nah, terus akhirnya bapak-bapak tadi itu ditangkap. Jadi definisi stalking atau penguntit ini adalah tindakan yang ditujukan pada satu orang yang bertujuan untuk menakuti atau mengintimidasi. Pada dasarnya adalah tindakan yang dilakukan orang lain kepadamu sehingga membuat kamu merasa takut, gugup, atau tidak nyaman. Cerita di stalking ini juga pernah dialami oleh Piu. Piu tahu kan? Padi. Jadi Piu cerita kalau dia kemanapun selalu dibuntuti dan bahkan orang yang stalking dia itu nyamperin ke rumah dan juga ke rumah orang tuanya. Piu pun melapor ke polisi tentang kejadian ini. Terus ada lagi cerita dari seseorang ya, aku bacain di sini. Saya seorang wanita yang sudah bertunangan dan sebentar lagi akan menikah. Sudah hampir 3 tahun ini ada seseorang yang berusaha mendekati saya. Sebut saja namanya X. X ini adalah teman SMU saya. Selama di SMU saya tidak terlalu kenal baik dengannya. Namun pada reuni 3 tahun lalu kami bertemu lagi. Namun sejak reuni ini saya mulai merasa terganggu karena X itu sering sekali telepon, miss call, dan SMS saya. Hingga akhirnya saya sama sekali tidak menggubrisnya. Saya tidak pernah membalas segala bentuk perhatian dari dia, telepon maupun email. Tetapi selama setahun akhirnya dia makin menggila. Dia bahkan mengetahui nomor handphone suami saya dan menerornya juga. Akhirnya di tahun kedua, saya dan tunangan saya sepakat untuk mengganti nomor handphone kami. Dan X pun kesulitan untuk mencari kami. Namun dengan segala cara, dia pun berhasil menghubungi kami kembali. Saya sudah beberapa kali memintanya supaya tidak mengganggu saya. X sangat obsesif. Ketika saya pindah rumah, X sampai mencari tahu ke teman saya yang lain yang tidak tahu apa-apa, mencari tahu di mana alamat saya. Dan dia pun mendapatkan nomor telepon saya dan kembali meneror saya. Saya merasa diteror dan diintimidasi. Saya selalu merasa ketakutan, merasa kalau nyawa saya terancam. Stalking juga ada di internet. Gimana dengan namanya cyber stalker? Kristen Pratt ini awalnya tidak tahu kalau dia punya stalker ya. Jadi dia approve seseorang yang minta request pertemanan di Facebook. Tak hanya di Facebook, di Twitter juga dia request. Ini adalah teman SMA-nya dan mereka tinggal satu kota. Namanya Patrick Mession. Lama-lama si Patrick ini kirim message di Facebook yang berisi nada-nada ancaman dan yang nggak sopan begitu. Dia juga buat video-video di YouTube yang ditujukan ke Kristen yang bernada sangat tidak sopan kalau didengar ya. Sampai si Patrick ini buat video yang terang-terangan ditujukan ke Kristen. Dia bilang di situ, serah lo deh buat selamatin hidup lo. Kristen pun menghubungi kantor polisi setelah ada kali ya dia telepon 30 kali itu dalam sehari. Terus begitu dia datang ke polisi, polisi tanya, Dia tahu
Kantor kamu nggak di mana? Dia tahu kamu tinggal di mana? Si Kristen jawab, tidak. Polisi pun bilang, ya udah kalau gitu kami nggak bisa berbuat apa-apa. Sampai suatu ketika ada seorang polisi yang sedang berpatroli, dia pun melihat Patrick. Patrick lagi kayak mengendap-ngendap di belakang rumah. Polisi ini pun menangkap Patrick. Terus dia mengira kalau Patrick ini mungkin sedang dibawa pengaruh obat-obatan atau mau mencuri, tapi dia memeriksa Patrick. Begitu dia periksa tasnya, dipikirnya ya ada seperti barang-barang ilegal, tetapi hanya ada rekaman video. Dan polisi ini pun nonton, di situ ada video-videonya Patrick, semua yang ditujukan ke Kristen yang bernada ancaman. Polisi ini merasa ini tidak beres, ini ada masalah. Terus dibawalah Patrick ke kantor polisi. Dan polisi pun menghubungi si Kristen. Terus mereka menanyakan, ada hubungan apa kamu sama si Patrick? Kristen bilang, nggak ada. Dia orang yang buntutin saya selama ini. Soalnya kami menemukan video-video yang bernada ancaman ke kamu. Orang ini mau membunuh kamu. Sama si Kristen diginiin, itu yang mau gue coba bilang ke kalian kalau dia tuh mau ngapa-ngapain gue. Akhirnya Patrick pun ditangkap dan dipenjara. Tapi lucunya ya, si Patrick ini bilang kalau dia tuh nggak stalker. Kalau dia itu tidak stalking si Kristen. Harap berhati-hati ya, karena kita kan juga tidak mau ada sesuatu yang buruk terjadi. Stay safe. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe.